Jadi kalau begitu, daging dan kulit kurban boleh dijual yang pertama oleh mereka fakir dan miskin. Apakah itu saja? Ternyata ada yang kedua, Bapak sekalian. Apa itu yang kedua? Kalau pemimpin, kalau imam, wali kota misalnya, atau gubernur melakukan kurban, yang mana hewan kurban tersebut dibeli dari harta kaum muslimin, dari Baitul Mal. Kalau dulu istilah Baitul Mal itu ya tempat penyimpanan harta kaum muslimin, mereka yang bersedekah, yang infak, yang mengeluarkan zakat, bahkan yang membayar diat dan seterusnya, itu dikumpulkan di lembaga Baitul Mal. Agak mirip sedikit dengan Baitul Mal yang ada di Aceh, di Kota Langsa. Jadi kalau seandainya Bapak wali kota dengan harta dari Baitul Mal, mereka atau beliau membeli lembu beberapa ekor, lalu lembu ini diberikan ke kampung-kampung, dan daging lembu itu dibagikan bukan hanya untuk mereka yang fakir miskin, kita yang punya pun kita dapat. Ternyata itu sekalian, daging itu juga boleh kita jual. Daging itu juga boleh kita jual. Jadi ada dua pengecualian boleh menjual kulit dan daging korban. Yang pertama fakir miskin yang menerima daging sebagai sedekah dari korban. Yang kedua, korban yang dilakukan oleh pemimpin, yang pemimpin itu membeli hewan korban dari harta kaum muslimin. Itu daging korbannya itu juga boleh diperjualbelikan oleh yang menerimanya. Baik, silang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang perlu kita angkat dalam pertemuan ini yaitu terkait dengan kambing itu untuk berapa orang. Walaupun ini masalah-masalah klasik ya, tapi tetap aja ada orang yang bertanya, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan pernah berkorban dengan 2 ekor kambing. Ya, kalau ditanya pernah, betul. Tapi akhir hayat beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban 100 ekor kambing. Itu akhir hayat beliau, di tahun terakhir sebelum beliau wafat. 63 itu beliau sembelih sendiri, dan sisanya 37 itu beliau berikan kepada Sayyidina Ali. Jadi seolah-olah ini adalah sebuah sinyal bahwa Rasulullah SAW di dunia hanya berusia 63 tahun. Tapi Rasulullah SAW, Ustaz, pernah beliau berkorban dengan 2 ekor kambing. Lalu beliau katakan, ya Allah, terhadap sembelihan yang pertama, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan sembelihan yang kedua, ya Allah, ini dari umat Muhammad. Berarti 1 kambing itu bisa untuk banyak orang. Kenapa kita katakan 1 kambing hanya untuk 1 orang? 1 lembu boleh untuk 7 orang, 1 unta boleh untuk 7 orang. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas dari berbagai dalil yang mereka dapatkan bahwa unta dan lembu yang cukup umur, ya, yang cukup umur ya. Kalau lembu itu 2 tahun masuk tahun ketiga. Karena ada juga yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kita mendapatkan lembu yang besar tapi belum cukup umur? Mana lebih bagus? Dengan lembu yang cukup umur tapi lebih kecil? Saya katakan bukan mana lebih bagus. Ini boleh, yang ini enggak boleh. Walaupun yang belum cukup 2 tahun itu lebih besar badannya. Tetap patokannya itu adalah 2 tahun masuk tahun ketiga dalam hitungan, ya, dalam hitungan tahun Hijriyah, bukan tahun Qamariyah. Jadi Bapak sekalian, para ulama mengatakan unta dan lembu boleh untuk 7 orang, kambing hanya untuk 1 orang. Namun 1 kambing itu
boleh diniatkan oleh orang yang ingin berkurban, pahalanya untuk dirinya dan ahli keluarganya, atau pahalanya untuk dirinya dan orang lain yang dia niatkan. Maksudnya apa? Kambing itu tetap milik satu orang. Jadi perkataan Rasulullah SAW, ya Allah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, itu maksudnya pahalanya. Maksudnya apa? Pahalanya. Dan ini dari umat Muhammad, itu maksudnya untuk Rasulullah SAW juga, tapi pahalanya beliau niatkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya mari sama-sama kita hidupkan ibadah kurban satu rumah satu. Enggak banyak-banyak, satu rumah satu. Kalau dalam satu rumah ada 5 orang, berarti ya 500.000 dapat 2,5 juta satu ekor kambing. Jadi enggak berat-berat kali. Minimal satu rumah satu. Ustadz, bagaimana kalau seandainya dalam satu rumah itu ada banyak keluarganya? Ada 2 keluarga, ada 3 keluarga. Ternyata para ulama mengatakan patokannya itu dapurnya ada berapa. Kalau ada 3 keluarga, 4 keluarga dalam satu rumah, tapi dapurnya satu, masaknya sekalian, ya masaknya satu, itu yang wajib hanya satu saja. Tapi kalau dalam satu rumah itu ada 3 keluarga, dapurnya juga ada 3, itu 3-3 wajib. Berarti itu terhitung 3 rumah, bukan terhitung satu rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk melakukan ibadah kurban Bapak sekalian. Jangan kita tinggalkan kesempatan ini, karena ibadah kurban dalam setiap tahunnya hanya bisa dalam tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ustadz, saya mau akikah atau kurban? Akikah bisa di waktu yang lain. Sepanjang tahun kita bisa melakukan akikah. Tapi kalau kurban dalam satu tahun hanya 10 atau di tanggal 11 atau 12 atau 13 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik dan hidayah agar kita semua terpanggil dan dimudahkan untuk melaksanakan ibadah kurban ini.